Apa hukum menyatukan antara yang wajib dengan yang sunnah? Ibu kemarin punya utang puasa 7 hari. Ini sudah masuk bulan Rajab, bulan muka bulan Sya'ban, habis Sya'ban Ramadan. Mengqadha puasa wajib. Hari ini hari Senin. Betul Senin? Oh Selasa, Rabu, Kamis. Hari Kamis nanti ibu puasa qadha. Kalau ibu puasa qadha, maka otomatis dapat puasa 2. Sunnat Kamis, sunnat Rajab. Tapi niatnya satu. Aku berniat puasa qadha mengganti puasaku yang tinggal kemarin lillahi ta'ala. Nah, jangan niatnya aku mengganti qadha sekaligus puasa Rajab, sekaligus puasa Kamis. Niatnya satu. Ibu niat satu, otomatis dapat 3. Qadha sehari lunas, dapat pahala puasa Rajab, dapat pahala puasa Kamis. Kenapa Ustadz menyebut ibu? Karena ibu yang kemarin tinggal 7 hari. Rupanya bapak tuh 14 hari. Kita sholat berjamaah di suatu lapangan, terus sopnya putus-putus. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Sawu sufuf, luruskan sop. Fa inna taswiyatas sufu min tamamis sholat. Lurusnya sop bagian dari kesempurnaan. Sholatnya sah, tapi kurang sempurna. Sholat tadi berjamaah di sini sah, tapi kalau putus-putus kurang sempurna. Imam, luruskan dulu, tengok. Saya sholat di Masjid Istiqomah di Bengkalis. Apa kata imam? Luruskan sholat, matikan HP. Ada pula di masjid lain, luruskan sholat, angkat kaki celana. Ada pula di masjid di Dumai lain lagi, luruskan sholat, simpan batu cincin. Saya tanya, Pak Imam, kenapa lain ini? Iya Pak Ustaz, batu cincin ini buat orang tak khusyuk. Waktu tasyahud tengok, sudah ada ini. Tapi tiga-tiganya sepakat bahwa luruskan sop. Cara meluruskan sop itu Pak Ustaz, ujung kaki di ujung tumit, ujung kaki di ujung sop. Kiblatnya ke sana. Ini ujung sajadah tumit. Tumitnya yang rata. Yang takut pula terlentang. Tumit. Jadi yang rata itu tumitnya. Adapun ujung kakinya ya tergantung kaki masing-masing kan? Kalau kakinya panjang, panjang. Kalau pendek, pendek. Mangkibun bimangkibin. Bahu rapat dengan bahu. Bahu bersentuh dengan bahu. Bersentuh dengan bahu. Saya kalau bahu saya disentuh orang, saya tak. Cuman kalau kaki kadang disentuh, geli kita. Nah, jadi kalau ada kawan, kita senggol kakinya sekali, dia geser, jangan disenggol lagi. Nanti asik ngurus kaki. Saya khawatirnya dia preman baru tobat. Begitu kita dipijakkannya, gitu. Bertinju kita di masjid. Kalau sampai kita bertinju di masjid, nanti yang ketawa yang tak ke masjid. Kenapa orang itu bertinju di masjid? Gara-gara kaki. Untung kita tak ke masjid. Allah pak balak 6. Nah, jadi bahu rapat dengan bahu, kaki rapat-rapat sedikit lah. Kalau dia risau atau sudah tempel. Setelah itu barulah imam angkat takbiratul ihram. Saya ada baca buku keadaan manusia di hari kiamat, antara siksa neraka kebahagiaan surga kekal, tulisan Muhammad Yahya Walone halaman 109. Dalam buku tersebut disebutkan bahwa di padang mahsyar unuk yang akan ditugaskan kepada 3 orang. Mereka yang berlaku sewenang-wenang lagi keras kepala, orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul, para guru, para juru gambar. Apa maksud dari juru gambar ini Pak Ustaz? Musawwir, tukang patung. Musawwir, tukang bentuk mata, bentuk telinga, tukang pahat, tukang ukir, tukang lukis, lukis makhluk hidup, lukis manusia.
lukir Nyiroro Kidul, Nyiratu Pantai Selatan. Karena perbuatan dia yudahi, menandingi Allah. Yusawiruhum fil arham, yusawirukum fil arham kaifa yasha. Itu judul gambar. Bukan tukang foto. Jangan katakan kau tukang, bapakmu kerja apa? Tukang foto. Ah, masuk neraka tukang foto. Kenapa bapak tu udah tua begini? Tukang foto tu dulu. Bagaimana Islam memandang seorang yang mengagumi, mencintai pasangan orang lain? Bagaimana pula jika orang itu memiliki perasaan yang sama dengan kita? Hidup ini ada pilihan, ada keterpaksaan. Hidup ini ada pilihan, ada keterpaksaan. Saya mau ceramah antara duduk dan berdiri. Pilihan atau keterpaksaan? Pilihan. Ustaz mau duduk atau berdiri? Saya pilih berdiri. Kenapa Ustaz pilih berdiri? Menunjukkan bahwa saya masih muda, masih sehat. Antara minum atau tidak minum. Pilihan atau keterpaksaan? Pilihan. Minum atau tidak, terserah saya. Mau saya minum, mau tidak. Itu pilihan saya. Nah, masalah cinta. Cinta itu pilihan atau keterpaksaan? Cinta tidak pilihan. Cinta adalah keterpaksaan. Oleh sebab itu maka kadang kita tengok orang ganteng bininya buruk. Kenapa? Terpaksa. Cinta tak bisa memilih. Ketika dia rasional, dia tidak cinta. Maka ketika kita senang dengan orang, kadang kita pun tak tahu alasannya. Kenapa kita tiba-tiba senang dengan orang? Nah, cinta tidak bisa memilih. Ketika kita suka dengan orang, apakah kita berdosa? Tidak. Karena rasa itu ada tumbuh di dalam. Suka tidak berdosa. Ketika dia berubah menjadi action, baru berdosa. Suka kita dengan orang, tak dosa. Tapi ketika kita dekati, minta nomor HP-nya, baru dosa. Lalu cinta itu apa? Cinta kepada anak gadis orang belum menikah, kita bisa nikahi dia. Yang jadi masalah bagaimana kalau cinta sama bini orang? Oleh sebab itu maka rasa itu mesti dibuang, karena dia adalah bagian dari ujian. Ujian, jangan diperturutkan. Diperturutkan, didekati, apalagi sekantor, witing trisno jalaran suko kulino. Kita tumbuh hanya sering kena. Berawal dari 6. Pertama, nazratun, pandangan. Setelah lama memandang, fabtisamun, senyum. Setelah senyum, fasalamun, selamat pagi, good morning. Setelah salam, fakalamun, kerja di mana? Di BP, sekantor ya. Setelah fakalamun, famau'idun, janjian. Bisa ketemu kita nanti siang? Oke. Sukanya makan apa? Ayam panggang. Sana kalau gitu ya. Faliqaun, pertemuan. Setelah pertemuan, bekerjalah setan, lalu kemudian makan bersama, makan siang. Apa kata orang Inggris? No free lunch. Tak ada makan siang yang gratis. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Maka kalau ada bibit-bibit itu terasa di dalam, tekanlah dia, jangan lagi pandang, jangan diperturutkan. Itulah nilai jihad. Bukan jihad berdarah-darah melawan Belanda, tapi jihad hawa nafsu yang justru jauh lebih besar. Melawan meriam Belanda banyak orang tahan, meriam Belina payah. Apa hukum dalil menyogok dan mendapatkan suatu jabatan? La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah melaknat, Allah melaknat ar-rashi yang memberi sogok, wal murtashi dan yang menerima sogok. Berapa lama kau nikmati duit sogok itu? Sogok, bawa ke Makkah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat panggilan, kau tak dapat haji mabrur, zaduka haram, karena kau berangkat dengan uang haram. Patutlah dia tak mabrur, Pak Ustaz. Tak ada perubahan. Iya, dulu sebelum berangkat haji bercelana pendek, sekarang tak bercelana. Na'udzubillah.
Saya sering ngajar anak-anak. Saya sering ngajar anak-anak ngaji, didikan subuh. Sampai mana boleh saya menerima salaman dengan mereka Pak Ustaz? Maksudnya batasan umur anak-anak tersebut asal anak itu sudah maaf cakap haid. Anak perempuan ini, kita guru laki-laki, anak itu haid jangan pegang tangan. Ajarkan dia didik. Kok nggak boleh Pak Ustaz? Ustaz kan tanya kami. Nah, dalam Islam itu ada namanya aurat. Ditusukkan api neraka ke tapak tanganmu lebih baik, ke otakmu lebih baik daripada menyentuh tangan perempuan tak mahram. Kau memang udah macam anakku nak. Jelaskan, mendidik mereka. Berapa banyak yang awalnya macam, udah macam anakku macam, lama-lama menjadi macam-macam. Jaga, karena setan pandai bermain. Zuyyina lakum su'a amalihim. Ustadznya memangnya mengajar? Ya, saya mengajar. Mahasiswi Ustadz? Mahasiswi banyak. Kalau sudah pertemuan ke-16, Ustadz, makasih ya Ustadz. Namaste. Jangan pegang tangan dia. Memang betul Ustadz tak pernah megang di kampus, di lokal, di kelas. Sekali pun enggak. Udah saya gini kan disorongnya juga. Tadi kami ke masjid Abu Darda bahwa menggulingkan pemerintah tidak boleh, karena pada zaman dulu tak ada penggulingan pemerintah seperti zaman Nabi dan menuliskan pemerintah. Kalau mau melaga pendapat Abu Darda jangan dengan Abdul Somad. Abu Darda ini kan salafi, maka komplain dengan yang salafi juga. Jangan ke Abdul Somad, tak nyambung. Lalu tengok video siapa? Tengok video Umar Ja'far Thalib. Ustaz Amar Ja'far Thalib itu salafi. Dari mana? Jogja. Kirim WA ke saya, nanti saya kirimkan videonya. Umar Ja'far Thalib. Kalau mau komplain Syafi'i, sesama Syafi'i. Kalau salafi, sesama salafi. Kalau ke saya itu namanya melaga saya. Itu akan datang. Apa hukum bagi jamaah mendengar khutbah Jumat? Dan kapan itu dimulai? Waktu khotib naik lah. Naik dia ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi. Itulah mulai start khutbah. Nah, dengarlah sampai innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba. Idza qulta li sahibika ansit. Kalau kau katakan ke kawan sebelahmu ansit, faqad laghauta, kau sudah melakukan perbuatan lagha. Wa man lagha fala jum'atalah. Siapa yang melakukan perbuatan lagha, sia-sialah baginya. Dengar khutbah Jumat. Mengantuk saya Pak Ustaz, pergi kamar mandi basuh muka. Ambil tusuk gigi, letak rasa. Apa hukum suami menyembunyikan uang gajinya? Kadang memberi istri sikit, padahal gajinya besar. Berapa tadi hak ibu? Ingat, berapa hak ibu tadi? Makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Kalau kurang, maka laki-laki ini dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hai laki-laki yang gajinya banyak tapi mengasihi bini sikit, maka ingat 5 ini mesti kau tunaikan. Alhamdulillah Ustaz Somad, dulu selama ini abang tu cuma 100.000 lah dikasihnya. Setelah mendengar ceramah Ustaz tadi malam bertambah berapa? 110. Tambahlah. Nabi sedang duduk, Nabi duduk-duduk di bukit Safa. Datang seorang perempuan namanya Hindun. Apa kata dia? Ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun sahih. Suamiku itu orangnya pelit. Boleh tak aku ambil duitnya untuk makan anak-anakku? Kata Nabi, ambillah. Itu dalil boleh mengambil duit laki yang pelit. Tapi kalau kurang, kalau udah cukup jangan ambil lagi. Saya tak tahu jawab. Nanti dia ambilnya semua.
Pas ditanya, kenapa kau ambil? Kata Ustaz Somad tadi malam. Misalnya standar di sini sebulan 3 juta, laki cuman mengasih 1 juta, maka ibu boleh ambil 2 lagi. Kenapa? Karena itu keperluan. Begitu dalam riwayat tentang Hindun mengadu Abu Sufyan, rajulun syahid, pelit. Apakah wanita yang banyak utang puasanya wajib diganti dengan bayar puasa atau dengan bayar fidyah? Setiap yang kita berada di depan ini pertanyaan ini penting. 90 hari mak kita tak puasa. 8 tuh Pak Ustaz. Oh ya. Saat kita berada dalam perutnya 30 hari dia tak puasa. Saat menyusu tahun pertama 30 hari dia tak puasa. Saat menyusu tahun kedua 30 hari dia tak puasa. Saat dia mau mengganti di tahun ketiga, adik pula menyusul. Makanya kalau suami itu ngaji ngerti agama, diajaknya istrinya puasa Senin Kamis niat qadha, maka setahun bisa lunas 80 hari. Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. 1 bulan 8 hari, 10 bulan 80 hari lunas, selesai anak pertama. Maka qadha bukan kobok. Kobok basuh tangan. Qadha ganti puasa. Kalau ibu tidak puasa karena diri ibu, maka ibu qadha saja. Tapi kalau ada unsur anaknya, janinnya lemah, terancam kesehatannya, maka qadha plus fidyah. Tak ingat saya Pak Ustaz, download buku 30 fatwa seputar Ramadan di Play Store. 30 fatwa seputar Ramadan. Penulisnya Abdul Somad LCMA. Gratis. Udah saya download, kenapa nggak dapat Pak Ustaz? Paket tak ada. Afwan Pak Ustaz, agak lari dari pembahasan. Jangankan lari, membelok pun kita bahas. Ini soal aurat Ustaz. Seperti yang diketahui, aurat laki-laki perempuan sudah jelas. Aurat perempuan seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan, termasuk kaki ditutup. Dalil auratnya tidak boleh ketat pakaian yang menampakkan lekuk tubuh. Laki-laki auratnya dari pusar hingga ke lutut. Apakah berlaku pada aurat laki-laki untuk tidak memakai pakaian celana yang ketat menampakkan bentuk aurat seperti saat ini kebanyakan dipakai laki-laki? Ya, laki-laki jangan sampai pakai pakaian ketat. Itu biasanya yang pakaian ketat itu atlet yang naik sepeda. Saya kalau sudah nengok atlet laki-laki pakai celana sempit, saya paling takut pecah. Jangan pakai celana sempit, karena kata dokter aurat itu, urat-urat itu pun terganggu peredarannya. Laki-laki jangan pakai, tutup lutut dari pusat, lutut pusat. Jangan yang lajang-lajang, jangan pakai. Kenapa yang lajang Ustaz kasih tahu? Karena yang lajang selalu kalau udah tua memang udah kendur, takut ya tengok orang. Jangan kalian pakai celana pendek, pakai celana panjang. Kami mau main bola, main futsal, tetap pakai celana karet, tutup lutut, nanti baru pakai celana pendek ke atas. Itu dia. Apa hukumnya istri panggil papa sama suami? Suami panggil mama sama istri. Saya tak menyuruh istri saya panggil papa, istri saya manggil abang. Karena tak boleh manggil papa, manggil mama, maka saya suruh dia manggil abang. Manggil abang. Akhirnya anak saya pun manggil abang. Merah muka saya waktu di masjid. Waktu di masjid Jalan Jenderal tuh, datang anak saya lari. Abang, abang. Disitulah baru saya paham, kalau ada istri manggil papa, sesungguhnya dia mau mengatakan, oh papa anakku. Itu maksud dia, oh papa anakku, cuman disingkatnya papa. Karena kan dia cerdas, takkan bini itu tak tahu mana ayah dia, mana ayah anaknya. Itu sebenarnya. Nah, tapi saya udah terlanjur dia manggil abang, gimana? Pak Ustaz, bagaimana cara rezeki itu lancar? Soalnya semua cara sudah dilakukan, tapi rezeki masih juga seret. Ada gak amalan atau doa
wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'ala Allah li kulli syai'in qadra. Siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, maka diberikan Allah jalan keluar. Wa may tawakkal 'ala Allah, siapa yang tawakal kepada Allah fa huwa hasbuh, maka Allah yang akan memperhitungkan saya rezekinya. Qad ja'ala Allah li kulli syai'in qadra, Allah sudah tetapkan segala sesuatu, tapi kita tetap usaha. Kau hanya pasang pancingnya saja, pasang pancing, pasang pancing, pasang pancing, pasang pancing. Masalah ikannya datang tak datang itu urusan Allah. Kau kenapa tak pasang pancing? Ah, malaslah pasang pancing. Iya kalau ada ikannya, kalau tak ada itu bukan urusan ente. Pasang sini, pasang sini, pasang sini, pasang sini, tak ada ikan. Pulang ke rumah, rupanya datang tetangga sebelah ngantar ikan 2 ekor, sudah digulai lagi. Artinya apa? Engkau usaha saja, ikannya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dituliskan Allah untuk engkau, maka tidak akan pindah ke tempat yang lain. Tapi jangan gara-gara ini tak berusaha, tetap usaha. Apa hukumnya kita menerima beasiswa dari bank konvensional? Haram. Ustadz kan bilang haram karena tak dapat. Pokoknya haram. La'anallahu akilar riba, Allah melaknat yang makan riba. Wa mukilahu, yang memberikan makan, yang diberi makan, yang memakan, yang memberi makan. Wa katibahu, penulis, pegawai administrasinya. Wa syahidahi, kedua orang saksi. Saksi-saksi kena juga, semua kena. Mohon maaf Ustadz, agak keluar dari tema. Yang tadi itu semua isi. Doa supaya cepat dapat jodoh. Hidupkan napi biar dengar suaranya. Yang mencatat tak bisa, hidupkan napi. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi, ya Allah, la tazarni fardan, jangan kau biarkan aku sendirian. Wa anta khairul warithin, engkaulah sebaik-baik pemberi pewaris. Maka insya Allah. Kapan datangnya Pak Ustaz? Mana saya tahu. Kalau Allah mengirim cepat, tergantung ibadahmu. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Bisa jadi keluar dari sini jumpa langsung. Bisa. Sulitkah bagi Allah mempertemukan Adam dan Hawa setelah terpisah sekian ratus tahun? Tidak. Jodohmu itu ada, cuman belum jumpa aja. Insya Allah dijumpakan Allah. Malam tahajud di sujud terakhir minta. Tapi jangan pakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia boleh, dalam hati, jangan diucapkan di mulut. Ya Allah kirimkanlah, batal lah. Kalau berdoa di masjid jangan kuat-kuat, didengar kawan sebelah. Ya Allah berikanlah jodoh yang soleh. Oh, belum dapat juga lagi kan. Dalam hati aja. Apa yang kau minta? Terserah aku lah, aku tanya. Doa ini jangan terlalu spesifikasi, jangan terlalu detail. Ya Allah kirimkanlah seorang jodoh bagiku, pendidikan S1 tinggi 175 meter. Terusnya kalau bisa orangnya suku Melayu, jangan sampai aku tak bisa. Jangan pula itu. Jangan pula terlalu umum. Terserah aja ya Allah, asalkan perempuan dah bilang. Jangan. Sebetulnya kalian yang belum jumpa jodoh ini sudah lama jumpa, cuma terlalu banyak memilih. Pilih-pilih tobu, terpilih buku. Buku tobu yang keras tak manis, itu dapat. Nah, jadi asal datang nanti lama-lama ditengok cantik juga itu. Jangan kau cari terlalu cantik, nanti dituduh orang kau pakai pelet. Jangan kau cari terlalu buruk, malu kau membawanya undangan. Yang sedang-sedang saja. Yang penting dia bisa jadi ibu bagi anak-anakmu. Itu yang penting. Adinda, aku tak menikahi engkau karena kau jadi istriku,
tapi ingin kau menjadi ibu yang soleh untuk anak-anak. Aku pun begitu juga bang, karena kalau kau cari yang ganteng banyak dari kau lagi. Tapi ku tengok kau lah yang soleh untuk anak-anak. Mak 1-0 lah. Bagaimana kami jaga hati ketika ujian harta kekuasaan kami dapati? Kami takut seperti Harun dan Fir'aun, karena hati itu berbolak-balik. Ketika ujian harta, maka sering-seringlah menengok orang susah. Jalan-jalan ke panti jompo, tengok orang tua itu menyuap. Tengok orang tua menyuap nasi bungkus, anak tak ada, menantu tak ada, suami sudah mati, mau masuk ke mulut ke hidung begini. Kita sedang melihat foto kita, menengok anak kecil pergi ke panti asuhan, makmu mana, ayahmu mana, menyadarkan kita, unzur ilaman huwa asfala minka. Kebanyakan orang kalau sudah punya kuasa tak lagi mau nengok ke bawah, mendongak aja ke atas, tengok ke bawah. Unzur man huwa asfala minka. Ketika sholat pahamilah ini semua pinjaman dari Allah SWT. Janganlah mau disanjung-sanjung engkau digelar manusia agung, sadar diri tahu diuntung, jasad terbujur keranda diusung. Pak Ustadz, apa hukum wanita muslim tak mengenakan jilbab? Ada orang tak berjilbab lalu saya usir, pergi sana, sana. Itu bukan mengajak. Kita ini mengajak bukan mengejek, merangkul bukan memukul. Betul? Ada orang hadir ke majelis pengajian Buya Hamka, tidak pakai jilbab, kukunya panjang, kuteknya tebal. Setelah saya acara pengajian, dia datang, Buya Hamka, ya, aku belum pakai jilbab, kukuku panjang, kutekku tebal. Apa kata Buya Hamka? Anakku, nanti kalau imanmu menebal, kutekmu menipis. Alam, kata-kata Buya Hamka. Mula-mula kau pengajian dulu, nanti setelah itu pakai jilbab, habis itu kau potong kuku yang panjang, kuku sebelah kiri panjang, gimana cebok? Nanti masak bakwan, insya Allah semuanya akan baik, berproses. Mungkin jilbabnya bab pasrah tapi tak rela dulu. Sudah agak-agak lama baru naik ke proses jilbab yang model keduanya, jilbab sakratul maut. Yang lihat di leher. Dia setelah lama-lama barulah jilbab panjang. Berproses. Nanti kalau nampak ingat, itu Pak Ustadz, itu level 2 tuh. Kalau yang itu level 3 tuh. Udah sama-sama tahu. Semuanya insya Allah masuk ke dalam hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ustaz, apa hukumnya kalau sedang makan lalu berkumandang azan? Lanjutkan makan. Kan masih lama lagi itu, masih sholat qobliyah lagi. Lanjutkan makan. Tapi yang paling bagus sebelum makan itu tengoklah jam dulu. Nggak tahu mendekat makan. Jam berapa? Orang Islam harus punya kalender setahun. Sehingga dia tahu ini bulan April jam berapa sekarang. Zuhur jam berapa? 12.20. Sekarang udah jam berapa? Jam 12.15. Jangan pesan makan, sholat dulu. Selesai itu baru makan. Udah jelas-jelas jam 12. Masuk ke rumah makan. Begitu azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gimana friend? Lebih baik kita makan ingat sholat daripada sholat ingat makan. Itu kan mengadang-adang. Tengoklah jam baik-baik. Bagaimana cara agar istiqamah di jalan Allah ini Pak Ustaz? Pertama, sering-sering nengok orang sakit. Balik dari sini singgah ke rumah sakit. Bapak mau nengok ruang berapa? Tak tahu saya ruang berapa. Pokoknya ada orang sakit mau saya tengok. Tak mempan nengok orang sakit, tengok orang cacat. Maaf saudaraku yang cacat, diuji Allah. Allah sudah muliakan kalian dengan cacat itu. Kalian menjadi tamu-tamu Allah. Tengok, dia aja cacat bisa sholat berjamaah, dia aja cacat zikirnya selama. Aku sehat kenapa tak zikir? Tak juga istiqamah. Tengok orang mati, sering-sering tengok orang mati. Ya, orang mati. Sudah tengok orang mati tak juga istiqamah, mati aja lah. Apa hukumnya dapat jabatan dengan cara pendekatan dengan atasan? Bahasa lembutnya penjilat. ABS, asal bapak senang. Apa kata bapak itu? Siap pak? Iya pak. Oke pak. Siap pak. Tak ada di otaknya itu tidak. Semuanya iya.
Lebih hebat pula komputer lagi. Komputer kan masih ada. Do you want shutdown? Yes or no? Dia tak ada. Yes saja. Ya, ya Pak. Ya Pak. Ya Pak. Ada namanya gratifikasi duit. Sekarang ada namanya gratifikasi seks. Tidak duit, tapi perempuan. Ada lagi faktor kedekatan. Semua yang mempengaruhi keputusannya sehingga dia tidak objektif, maka kau akan kena. Banyak orang marah sama saya. Ustaz, tolonglah masukkan anak saya ke sini. Saya tak berani. Nanti rusak, orang itu masuk neraka gara-gara saya. Tapi Ustaz kan kenal baik sama dia. Tidak. Ustaz, jumpakan saya sama Pak Bupati ini, Pak Ustaz. Tidak, saya tak berani. Marah betul Pak Ustaz. Biarlah kau marah sama aku di dunia, daripada di akhirat nanti kau makan haram, aku dipanggil malaikat juga.